Bicara perkembangan elektronika di Indonesia, mungkin saya kira tidak lepas daripada dimulainya di awalnya elektronika yang dibangun oleh almarhum Dr. Andes Haji Thaip Muhammad Gobel yang dahulu dengan merek Cawang, yang dimana almarhum merintis membangun elektronika dengan membuat radio transistor yang pertama di Indonesia. Kenapa radio transistor? Karena almarhum pendiri perusahaan mempunyai rasa kagum yang sangat luar biasa kepada Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak almarhum Insinyur Soekarno, yang dimana juga pidato-pidatonya yang sangat mengesankan itu yang membuat almarhum berpikir bagaimana pidato-pidato almarhum Presiden itu bisa didengar oleh rakyat di seluruh Indonesia sampai di tingkat di desa-desa. Nah, terpikirlah pada waktu itu untuk itu memerlukan satu alat elektronika yang mana bisa salah satu fasilitas digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, pada waktu itu listrik belum besar, ya tentu. Dan pada waktu itu hanya ada radio listrik. Nah, dengan adanya radio transistor ini hanya dibutuhkan batu baterai yang UM1 yang bisa dibeli oleh masyarakat juga di daerah di provinsi-provinsi pada waktu masih pada tingkat provinsi. Makanya kenapa kalau berbicara elektronika itu tidak lepas daripada perjuangan yang dirintis oleh almarhum pendiri perusahaan almarhum Pak Gobel dengan dirintisnya radio transistor pada waktu itu sendiri. Merek Cawang itu karena pabrik awal daripada industri elektronika itu ada di daerah Cawang, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Nah, sehingga oleh almarhum ini dijadikan sebagai satu nama besar di mana elektronika itu dilahirkan di Indonesia. Merek Cawang ini sendiri yang tadinya hanya membuat radio, kemudian dalam perkembangan, dalam perjalanannya untuk mengisi pasar Indonesia yang sangat besar, di mana sampai sekarang kita lihat bahwa sekarang ini pertumbuhan pasar elektronika di Indonesia ini 5-7%. Kami melihat ada pasar yang kosong, yang di mana pasar kosong ini saya berpikir bahwa Cawang ini bisa, dengan merek Cawang ini bisa mengisi kekosongan pasar untuk meningkatkan produktivitas, mengisi kapasitas yang kosong juga yang ada di PT Panasonic Manufacture Indonesia. Dan saya kira merek Cawang ternyata memang masih sangat diminati oleh masyarakat. Masih banyak, walaupun generasi berganti, Cawang tidak pernah hilang dari ingatan masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di daerah-daerah. Tentu dengan kehadirannya, dibangkitkannya kembali merek Cawang ini, tentu komitmen daripada Cawang brand tidak juga kurang daripada apa yang sudah dirintis selama ini. Apa yang dimaksud dengan itu adalah Cawang berkomitmen untuk bisa memberikan value kepada kehidupan masyarakat. Untuk itu Cawang juga akan melaksanakan tugas kewajibannya, tidak hanya memproduksi barangnya, tetapi juga bagaimana bisa memberikan pelayanan after sales service-nya kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasakan bagaimana value daripada produk merek Cawang yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dan tentu ini juga menjadi tanggung jawab kami, ingin juga selalu dengan filosofinya almarhum merintis perusahaan ini, dan dalam juga bagaimana perusahaan ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, itulah saya kira komitmen Cawang masih tetap seperti Cawang yang dulu, seperti sejak dirintisnya oleh almarhum pendiri perusahaan ini, yaitu PT Gobel Dharma Nusantara. Gobel membaktikan mendarmakannya untuk Nusantara, Indonesia yang kita cintai.